mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang seseorang yang mencuri sebuah gelang lalu digunakan. Apakah ada kewajiban untuk mengembalikan? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka kita ucapkan terlebih dahulu syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Ketahui bahwasanya mencuri merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Di antara bukti ia merupakan dosa besar adalah ada ancaman di dunia yang Allah berlakukan bagi para pelaku pencurian. Apabila telah sampai takaran tertentu, maka dan ini telah naik ke peradilan syariat, maka akan diberlakukan sanksi hukuman berupa pemotongan tangan. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Nah tentunya wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi semua bentuk dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Termasuk diantaranya adalah mencuri ini. Dan wajib bagi orang yang telah melakukan dosa-dosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 syarat taubat. Yang pertama adalah al-iqla'u. Yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa-dosa tersebut. Yang kedua adalah an-nadamu. Menyesal atas dosa yang dilakukan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu, yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Sebagian ulama yang lain mempersyaratkan untuk dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia, ada hak atau ada kezaliman yang diberlakukan kepada manusia yang lain, maka ada syarat taubat yang ditambahkan, yaitu mengembalikan hak atau meminta halal dari orang yang dizalimi haknya tersebut. Demikian. Maka wajib untuk dikembalikan. Nah, bila mencuri barang dan ingin bertobat dari dosa mencuri ini, maka wajib untuk dikembalikan atau minta halal ya dari orang yang dizalimi haknya tersebut. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu alaihi haqqun falyu'tihi au liyatahallalhu minhu." Siapa saja yang punya tanggungan hak orang lain pada dirinya, maka wajib baginya ya falyu'tihi, dia berikan kepada orang tersebut atau dia minta halal ya dari orang yang dizaliminya tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian. Hadis yang lain juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih tentunya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in minhu aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun."
Kata Nabi SAW, siapa saja memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan yang pernah dizaliminya atau apa saja yang pernah dizaliminya, seperti contohnya harta diambil atau fisik yang dizalimi, maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu al-yawma, minta halal lah pada hari ini juga darinya, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tiba hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, maksudnya harta untuk bisa menebusnya. Ya, datang kiamat, datang kematian. Ya, kiamat kecil, kematian, atau kiamat besar, maka tidak ada lagi yang bisa untuk membayarnya, ya, tidak akan bisa membayarnya kecuali dengan amal-amal kebajikan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, kelanjutan dari hadis ini, apabila dia memiliki amal saleh, maka diambil sekadar setakar seukuran kezaliman yang dilakukannya dari amal solehnya, lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Apabila dia tidak memiliki lagi amal soleh, maka diambil setakar dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut, setakar dengan kezalimannya, itu dibebankan kepada orang yang menzalimi tersebut. Nah, ini bentuk kerugian yang besar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa, ya, bertobat kepada Allah, ya, dengan melepaskan diri darinya, dengan ya menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi, dan jangan lupa lakukan ya itu di waktu-waktu diterimanya taubat, ya. Dan untuk dosa yang terkait dengan hak sesama manusia, maka dipersyaratkan untuk dikembalikan atau dimintakan halal darinya. Demikian. Dan bila kita telah memenuhi syarat-syarat taubat ini, maka insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Sesungguhnya aku benar-benar zat yang mengampuni bagi orang yang siapa saja yang bertobat dan dia beriman serta dia beramal soleh, kemudian dia mendapatkan petunjuk, dia mengambil petunjuk tersebut. Baik, penuhi syarat-syarat taubat, maka insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita dan menerima taubat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلة. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ada pertanyaan dari adik kita yang menanyakan tentang perbedaan antara rezeki yang halal dengan rezeki yang haram. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada adik kita yang bertanya ini. Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Perlu kita ketahui bahwasanya rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik, halal, demikian. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki para hamba.
Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 6, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Ar-Razzaq, zat yang terus-menerus memberikan rezeki. Ar-Raziq, yang memberi rezeki. Maka tentunya rezeki dari Allah itu semuanya baik, karena Allah adalah zat yang maha baik. Allah At-Tayyib, zat yang maha baik, pasti baik, demikian. Adapun penyebutan manusia rezeki yang halal, rezeki yang haram, maka ini ditinjau dari cara perolehan dan pendapatannya. Demikian. Maka kita katakan walaupun bisa kita terima ya ungkapan rezeki yang haram ini, perbedaan rezeki yang halal dengan rezeki yang haram. Dari sisi perolehan maka kita dapatkan, atau dari sisi definisi kita bisa dapatkan satu perbedaan antara rezeki yang halal dengan rezeki yang haram. Yang pertama adalah ya, rezeki yang halal adalah rezeki yang diusahakan dan diperoleh dengan cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki yang haram maksudnya adalah rezeki yang didapat dengan cara yang haram, cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua adalah rezeki yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusahakannya. Adapun rezeki yang haram maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi cara-cara yang haram tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya, meraup semua rezekinya. Wa in abta'a anha, walaupun terasa lamban darinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbagus dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma hurrima. Bagaimana cara mengambil rezeki yang halal tersebut? Bagaimana di dalam memperbagus mencari rezeki? Khudhu ma halla, ambil yang halal, wa da'u ma hurrima, dan tinggalkan apa saja yang diharamkan. Demikian. Nah, seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah rezeki yang halal, maka ini tentunya adalah rezeki yang caranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya dan benda dari rezeki tersebut atau barang dari rezeki tersebut yang digunakan adalah barang-barang yang halal, ya, dan cara mengambilnya adalah halal pula. Demikian. Adapun rezeki yang haram, ya, adalah cara yang dimurkai oleh Allah SWT untuk mendapatkan rezeki tersebut. Apakah bendanya yang haram yang dimurkai oleh Allah SWT, ataukah caranya itu cara yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Demikian. Jadi perbedaan yang ketiga ini adalah perbedaan dari sisi yang satu, yang halal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang haram ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Adapun kalau perbedaan yang pertama terkait dengan caranya, ya, caranya itu cara yang haram. Kalau ini dari sisi akibat yang didapatkan adalah keridhaan Allah bila caranya halal. Kemurkaan Allah bila caranya haram. Ini perbedaan yang ketiga, ya. Tentu, ya, sebuah cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil rezeki tersebut, tentunya bila perintah itu dipenuhi, ini menunjukkan bahwasanya Allah meridhoi dan Allah mencintai. Kalaulah caranya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk dijauhi, maka tentunya di sini ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kebencian Allah Subhanahu wa taala padanya. Demikian, seperti itu. Baik, perbedaan yang keempat. Rezeki yang diusahakan dengan cara yang halal tentunya ini akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Ya. Kemudian rezeki yang diusahakan dengan cara yang haram, maka tentunya ini akan menghasilkan keburukan dan menghasilkan dosa. Tentu seperti itu. Nah, berikutnya perbedaan yang kelima. Barangkali kita cukupkan dengan 5 perbedaan ini, ya. Rezeki yang halal, itu rezeki yang diusahakan dengan cara yang halal, ini akan mengakibatkan amalan-amalan kebaikan kita, amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya untuk berdoa di waktu pagi hari. Doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Rasulullah SAW dikabarkan oleh salah seorang istri Nabi SAW bahwasanya setelah salat subuh beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, kemudian adalah rizki yang baik tentunya halal, kemudian amal yang diterima. Hubungan antara ketiga hal ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, ini akan menghantarkan kepada ya cara mengambil rizki itu hanya digunakan cara yang halal saja. Kemudian ini akan berakibat kepada diterimanya amal-amal kebaikan itu. Demikian. Sebaliknya, rezeki yang diupayakan dengan cara yang haram ini akan mengakibatkan ya tertolaknya amal-amal kebajikan. Di antaranya adalah doa. Doa itu adalah amal kebajikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa saja yang Allah perintahkan para rasulnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah rezeki-rezeki yang baik, rezeki yang baik-baik, dan beramallah dengan amal yang soleh. Nih kaitannya antara rezeki yang halal dan baik ini berakibat kepada amal soleh, amal yang diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman berikutnya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa saja yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Demikian. Summa dzakara ar-rajula, kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yutilus safar, yang begitu panjang dalam perjalanannya. Ash'asa, dia awut-awutan, ya, acak-acakan. Aghbara, ya, kemudian dia berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, berarti orang ini adalah orang yang safar, jauh bersafar, dan orang yang safar itu makbul doanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, salatu da'awatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak tertolak, di antaranya adalah da'watul musafiri, doa orang yang safar. Jadi orang yang safar itu doanya makbul. Lihat bagaimana kata Rasulullah SAW, orang ini jauh bersafar dalam kondisi yang begitu, ya, sangat membuat hati ini berempati, kasihan dengannya, ya. Kondisi di mana makbul doanya, ya, acak-acakan, kemudian berdebu dia. Ya muddu yadihi ilas sama, dia angkat tangannya ke arah langit, dia berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, dia pun berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, dimohonkan, ya, doanya disebutkan oleh Allah, disebutkan kepada Allah, ya, oleh orang yang safar ini. Hanya saja, ya, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, lalu bagaimana bisa dikabulkan doanya? Lihat, ya, sesuatu yang haram yang diinteraksikan pada diri seseorang, padahal dalam kondisi di mana dia itu makbul doa, ini membuat doanya tumpul, tidak makbul. Demikian. Nah, ini diantara, ya, perbedaan antara rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal dengan rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram, ya, yaitu berakibat. Dari sisi akibat, ya, perbedaannya adalah kalau rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal, maka ini akan mengakibatkan amal-amal soleh ini diterima, doa bisa diterima insya Allah Ta'ala apabila terpenuhi dengan syarat-syarat yang lainnya. Dan rezeki yang didapat dengan cara yang haram ini akan berakibat doanya tidak makbul. Demikian, amal-amal pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شد على وسيئة في همزه ضموم وهاء. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang pekerjaannya, yaitu profesinya adalah sebagai videographer, yaitu orang yang membuat gambar-gambar video, ya. Dan dia mendapatkan proyek untuk meliput video biksu, yaitu seorang kita katakan ahli agama dalam agama Buddha, ya, dan akan dibuat video
dokumenter atau film dokumenter. Sekaligus ada iklan di sana. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada saudara kita, jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Baik, ketahui bahwasanya membuat video-video ini hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, karena ini adalah urusan dunia. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia adalah boleh-boleh saja. Begitu kata para ulama, kaidah yang mereka berlakukan, dan ini sepakati oleh seluruh para ulama. Hatta yaridad dalilu ala nahyihi wa tahrimihi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya dan melarangnya. Demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, video dokumenter tentang kehidupan seorang biksu di tempat ibadah mereka, dan ini adalah seorang tokoh, kita katakan tokoh agama Buddha, disebut dengan biksu kan. Nah, tentunya ada muatan religius agama tertentu, dan ada ajakan, ada dakwah yang mengajak kepada agama mereka, dan ini akan diiklankan demikian. Maka kita katakan berarti membuat video tersebut ini adalah membantu untuk tersebarnya agama tersebut. Iklan itu berupa promosi. Jadi mempromosikan, mengiklankan, ya, menayangkan. Nah, di sini ada upaya bentuk membantu. Nah, apabila ternyata di sini ada muatan kesyirikan, ada muatan kekufuran, berarti kita katakan membantu membuat video, iklan, film dokumenter tentang kehidupan biksu ini merupakan bentuk membantu terjadinya kekufuran, tersebarnya kekufuran dan kesyirikan tentunya. Dan ini terlarang, tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kekufuran, kesyirikan ini merupakan bentuk permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dosa. Maka jangan tolong menolong dalam hal tersebut, terlarang. Jangan khawatir kita kehilangan rezeki, karena sesungguhnya rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Demikian. Dan siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Meninggalkan sebuah perkara yang di sana ada dosa, maka itu merupakan bentuk ketakwaan. Karena takwa itu adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, di antara bentuk takwa tersebut adalah meninggalkan cara-cara yang haram di dalam mencari rezeki. Yang di sana ada dosa, maka yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuk dia ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada dia rizki dari jalan yang dia tidak duga. Demikian. Nah, ini seruan untuk saudara-saudara seiman yang lainnya. Apa saja dari cara-cara yang kita lakukan adalah cara yang haram, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan dan mengais rezeki ini, maka tinggalkan. Itu bentuk ketakwaan, dan pastikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dua hal kepada kita. Pertama, jalan keluar, yang kedua, rezeki yang tidak disangka. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.